Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama Saina dan Michelle mewakili para generasi muda dalam menyuarakan isi hatinya. Asik. Oke, jadi untuk topik hari ini, aku nggak tahu ya, kalian udah tahu atau masih belum tahu. Jadi hari ini kita mau membahas tentang love bombing. Wah. Jujur aku baru banget sih dengar istilah love bombing itu kemarin karena aku habis lihat video di TikTok, terus aku lihat ada yang komen tentang love bombing itulah, terus aku penasaran kan, apaan nih? Terus aku langsung cari, kayaknya seru ya kalau dibahas. Jadi yaudah lah ya, akhirnya kita memutuskan untuk membahas tentang love bombing ini. Kalau dari kamu sendiri, Shil, udah pernah belum dengar istilah ini? Atau udah tahu mungkin? Kayaknya belum pernah dengar dan belum tahu juga deh. Kayak apa ya? Belum tahu sih. Bombing kayak bahasanya agak serem banget gitu ya, bombing gitu. Ya, sama sih aku juga bener-bener baru ngeliat kata love bombing itu tuh kemarin. Jadi kayak kita sama-sama pendatang baru lah ya. Iya. Oke, jadi aku mau coba jelasin dikit nih ya supaya kita nggak bingung-bingung amat gitu ya kan. Jadi love bombing merupakan suatu bentuk manipulasi emosional yang dilakukan untuk mendapatkan kontrol atas diri seseorang. Biasanya pelaku love bombing ini akan memberikan pujian yang berlebihan kepada pasangannya sehingga pasangannya merasa selalu dinomorsatukan. Nah, mungkin ada agak kayak caper juga gitu lah ya, cari perhatian itu. Gitu. Nah, tujuan orang-orang melakukan itu tuh untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, atau lebih tepatnya nih ya, untuk mendapatkan seseorang yang udah mereka incar. Wah. Agak serem juga sih ya kalau misalnya sampai segitunya. Iya, kayak jadinya jatuhnya kayak obses nggak sih? Emang beda tipis ya kan ya cinta sama obses. Nah, waktu love bombing ini udah mendapatkan seseorang yang diincar, biasanya pada saat menjalani hubungan, pelakunya nih sikapnya berubah nih. Yang awalnya suka ngomong yang manis-manis, terus ya pokoknya pas PDKT tuh sikap yang ditunjuk itu yang baik-baik ya kan. Terus pas udah menjalani hubungan, lama-kelamaan kok sifat aslinya makin kelihatan, jadi kasar lah, terus manipulatif, makin busuk. Makanya, gitu ya. Emang bunga bangga itu mau ditutupin kayak gimana pun baunya tetap kecium ya kan? Iya Pak. Nah, jadi ketika kita menjalani suatu hubungan sama pelaku love bombing, sebenarnya rasanya sama aja sih seperti kita menjalani hubungan pada umumnya. Tapi yang menjadi pembeda itu ketika pasangan kita memberi kita pujian berlebihan, terus dia mengharapkan kita melakukan hal yang sama atau bahkan lebih dari yang dia kasih ke kita. Jadi misalnya nih ya, kita dikasih kalung nih sama pasangan kita. Nah, karena kita udah dikasih kalung, pasangan kita nuntut kita untuk menyediakan waktu buat dia 24/7. Jadi ibarat kata dia memberi dengan mengharapkan imbalan gitu, kagak ikhlas gitu ngasihnya. Jadi agak maksa juga gitu ya. Iya bener. Nah, berdasarkan yang udah aku jelasin singkat tadi ya, terus juga udah Michelle tambah-tambahin dikit ya, bisa dibilang love bombing itu tuh sebenarnya berbahaya guys. Karena bisa merusak kesehatan mental. Bahkan ada juga nih yang bilang kalau love bombing itu termasuk ke dalam salah satu bentuk pelecehan emosional. Terus bisa diartikan juga ya, atau ya bisa dibilang lah love bombing itu salah satu hubungan timbal balik. Karena ketika pasangan kita memberikan sesuatu kepada kita, dia tuh bikin kita seolah-olah kita punya utang gitu sama dia. Jadi kita harus ngasih sesuatu ke dia, entah sama atau lebih gitu, dan pelakunya ini tuh nggak segan gitu buat ngerendahin kita atau apa kayak ngata-ngatain kita atau ngejek-jelekin kita kalau misalkan mereka nggak dapetin apa yang mereka mau. Gila banget sih. Itu parah sih. Malah jadi kita yang merasa ini nggak sih dia ngasih
Apa? Dia yang ngasih lanjutin dulu. Dia yang ngasih tapi kita dibikin ngerasa ada utang gitu sama dia. Jadi rasanya kayak bukan lagi pacaran gitu kan, atau bukan lagi ada dalam hubungan, tapi malah kayak apa ya? Jadinya jadi kayak apa sih? Temen juga bukan. Gitu iya. Kan. Lebih kayak ini gak sih? Pinjol. Iya, bener juga sih. Karena kalau misalkan udah kita nggak ngasih gitu ya, udah lewat jatuh tempo, ditagihin terus gitu kan. Iya, bener juga. Emang makin kesini makin banyak ya, Shell ya, istilah-istilah dalam dunia percintaan yang bikin kita makin bingung. Iya, makin ada aja gitu ya zaman sekarang istilah-istilah itu. Terus kita juga makin susah buat ngebedain mana orang yang beneran tulus sama mana orang yang cuma pura-pura doang. Iya, karena kayak apa ya, setiap perilaku tuh ada istilahnya gitu kan. Dan itu tuh kadang tuh ciri-cirinya tuh mirip gitu kan. Nah, karena ciri-cirinya mirip itu, kita kadang suka kayak agak bias gitu loh penilaiannya, kayak dia tuh jangan-jangan ini lagi, atau dia jangan-jangan itu gitu. Iya kan? Jadi kayak nettingan mulu sama orang gitu. Iya, sulit ya guys ya. Tapi percayalah, orang yang tulus itu pasti ada kok. Iyalah, cuman jarang aja mungkin ya. Oke, itu dia tadi ya penjelasan singkat ya tentang love bombing itu apa sih. Kalau misalnya kalian masih kepo terus masih pengen mengetahui lebih dalam lagi, langsung aja ya cari di internet, lihat di YouTube, atau mungkin baca buku apa gitu yang bisa membantu kalian untuk memahami lebih lanjut tentang love bombing ini. Pasti banyak sih. Pasti sih ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Apalagi kalau bukan SCBC, sesi curhat bersama Chena. Asik. Oke, SCBC kali ini dimulai dari Michelle dulu kali ya. Waduh. Ini kan kita sama-sama pendatang baru nih. Kita sama-sama baru tahu, baru pernah dengar tentang love bombing ini. Nah, di internet tuh kan banyak banget ya, Shell, ciri-ciri kalau seseorang lagi terjebak dalam love bombing. Ya. Nah, kalau berdasarkan yang udah sempat kamu baca nih, kira-kira kamu pernah nggak sih jadi korban dari pelaku love bombing? Atau jangan-jangan kamu pernah nih sebenarnya nih bombingin seseorang nih? Apa ya? Kalau berdasarkan dari yang aku baca-baca gitu ya, kayak kan banyak banget gitu ya ciri-cirinya tuh ada ini itu gitu. Tadi kan kamu juga udah bahas dikit ya di awal, kayak memberi hadiah secara berlebihan gitu kan, terus kayak memberi, ya intinya kita memberi love and affection ke orang ini tapi secara berlebihan, dan kita tuh kayak menuntut juga gitu, kayak gue udah ngasih ini, lu juga harus ngasih ke gue gitu kan. Sedangkan kalau dalam hubungan itu kan ya kita memberi, tapi ya kita nggak menuntut dia untuk melakukan hal yang sama gitu kan. Kita memberi karena emang itu keinginan dari kita tulus, dan ya udah, entah dia mau ngasih mau ngembaliin itu atau mau ngembaliin yang lebih lagi, itu kan urusan belakangan gitu kan. Terus aku juga ngeliat gitu dari website itu ada tulisannya kayak ada beberapa tanda gitu, kayak memberikan hadiah secara berlebihan, memuji pasangan dengan kalimat romantis, mengirim pesan dan mengajak terlibat dalam percakapan melalui telepon, menginginkan feedback berupa perhatian secara penuh dari pasangan. Terus habis itu kayak intinya adalah yang aku baca dari sini tuh sebenarnya ini tuh hal yang normal tapi dilebih-lebihkan gitu. Jadinya nggak normal gitu kan. Kayak misalkan gitu, memberikan hadiah itu kan hal yang normal gitu ya, apalagi orang ini tuh signifikan buat kita gitu kan, orang ini deket sama kita, ya kita pasti ngasih hadiah dong gitu kan. Kayak misalkan dia lagi ulang tahun gitu, kita ngasih hadiah gitu, dan itu ya udah gitu, kita memberi dia hadiah karena emang kita pengen gitu kan, dan kita tidak mengharapkan orang itu bakal ngasih hadiah juga ke kita, walaupun ya mungkin dalam hati kecil kita juga pengen lah ya pastinya diberi hadiah. Siapa gitu sih kan, yang nggak seneng dikasih kado ya kan. Iya, tapi kita tidak memaksa kayak apa ya, menuntut dia untuk ayo dong lu juga kasih gue hadiah, atau kayak kita juga nggak apa ya, kayak menunjukkan apa ya, kayak kita marah gitu misalkan kalau nggak dikasih hadiah, nggak kayak gitu ya.
Nah, cuma kan kalau udah berlebihan sampai yang kayak kita memaksa menuntut orang itu untuk memperlakukan kita dengan sama seperti kita memperlakukan dia, itu kan udah mungkin udah masuk ke love bombing ini gitu kan. Dan sebenarnya kalau dari aku sendiri kayaknya aku tidak pernah ada di love bombing ini, nggak pernah berhubungan sama orang yang nge-love bombingin aku, dan aku juga tidak pernah nge-love bombingin seseorang sih, karena ya maksudnya waktu aku pernah pacaran pun ya dia pernah ngasih kayak hadiah-hadiah lah, terus kayak memberikan beberapa words of affirmation gitu kan, terus habis itu juga mungkin rutin teleponan, chatan gitu, tapi kayak menurut aku itu nggak berlebihan gitu loh, masih dan normal lah ya. Iya, masih normal dan nggak tidak mengarah ke love bombing lah gitu, nggak yang jadi manipulatif atau gimana gitu kan. Dan aku kan orangnya suka ngasih kado ke seseorang gitu ya. Rajin banget Michelle mah. Iya, aku suka ngasih kado, dan emang kadang kado yang aku kasih itu juga lumayan banyak gitu kan, lumayan sering gitu kan, tapi bukan berarti aku bukan kayak nyogok gitu ya biar kayak di orang juga memperlakukan aku dengan sama gitu, enggak, tapi ya emang karena itu hal yang aku sukain aja gitu loh. Jadi ya kayaknya sih aku nggak pernah berada di hubungan yang ada love bombing ini, atau orang itu nge-love bombingin aku atau aku yang nge-love bombingin dia ya. Karena ya menurut aku hubungan yang pernah aku jalani dengan seseorang itu ya biasa-biasa aja gitu loh, yang normalnya aja, sewajarnya aja gitu lah ya. Gitu sih kalau dari aku. Kalau kamu gimana nih? Oke, ya sebenarnya ya aku juga sama sih, mirip sama Michelle, karena aku juga mikir-mikir ya selama aku menjalin hubungan ya emang sewajar aja nggak sih kalau misalnya kita muji pasangan kita atau kita dipuji, ya udah gitu. Misalnya kita dipuji cantik, ya udah dia tuh mujinya tuh nggak yang setiap hari setiap detik gitu loh, dia tuh pujinya ya kadang-kadang doang. Dan menurut aku ya wajar aja nggak sih, karena juga kalau misalnya pasangan kita muji kita terus menerus ya. Kalau dari aku sendiri sih, aku langsung ngerasa ada yang aneh nih. Entah mungkin dia abis melakukan kesalahan ya kan. Biasanya orang kalau misalnya ngelakuin kesalahan itu kan langsung berubah gitu ya kan sikapnya. Terus atau enggak ya aku langsung bilang aja gitu, apaan sih, nggak usah berlebihan gitu. Misalnya aku kasih tahu ya, lu oke, gue hargain lu muji gue, tapi ya secukupnya aja gitu. Dan sejauh ini selama aku pernah menjalani sebuah hubungan sih ya senormalnya aja sih. Apalagi soal kasih hadiah ya, bahkan aku jarang banget sih dikasih hadiah dan ngasih hadiah ke orang, paling pas ulang tahun, tapi itu pun juga cuman sekali doang sih. Terus apalagi ya, kalau misalnya aku dikasih hadiah atau dipuji sama pasangan aku terus mereka mengharapkan yang sama, sejauh ini aku nggak pernah ngerasa nggak pernah ngerasa dituntut gitu loh, nggak pernah ngerasa nggak pernah dibikin ngerasa apa sih gimana sih nggak pernah ngerasa kayak kamu tuh dituntut untuk kayak memberikan kembali gitu kan apa yang telah mereka berikan gitu. Nah ya itu dia pokoknya ya itu. Jadi ya aku sama lah kayak Michelle, kita berdua untungnya tidak pernah menjadi korban dari love bombing, dan untungnya kita juga nggak pernah love bombingin orang ya, Shell ya. Iya. Tapi semoga seterusnya nggak pernah juga ya. Amin. Tapi itu kan dari itu kalau dalam konteks pacaran ya. Kalau misalnya nih kita lihat dari konteks pertemanan nih ya, kan bisa aja kan ya kalau misalnya kita lihat nih dari ciri-cirinya tuh mungkin kita punya temen yang begitu ya. Nah kalau kamu pernah nggak ketemu temen atau bahkan temenmu yang sekarang ini ada yang begitu? Ada nggak ya? Kayaknya sih sejauh ini juga nggak ada sih ya yang separah itu gitu ya. Mungkin waktu kayak SMP gitu
ya mungkin karena itu juga masih kecil lah ya, maksudnya kayak masih apa ya, masih bocil-bocil juga gitu kan. Jadi kayak belum terlalu ini banget, kayak misalkan nih kayak biasanya tuh dulu di SD atau SMP gitu, kalau misalkan misalkan kita temenan sama si A gitu kan, terus abis itu kita nih kayak udah bestian banget gitu sama si A, jadi kemana-mana sama si A terus gitu, terus tiba-tiba pada suatu hari ya nggak kenapa-napa sih sebenarnya, cuma kita kayak lagi ke B dulu gitu kan, si A-nya tuh kayak marah gitu karena kita ke si B gitu, kayaknya kita sering ya kayak gitu kalau waktu masih awal-awal, bukan awal-awal sih, masih SMP SD gitu kan, masih kecil-kecil gitu kan, kita sering banget ya kayak langsung ngambek gitu kan kalau misalkan temen kita tuh kayak main sama yang lain gitu kan. Jadi ya nggak, apa ya, menurut aku ya itu aku nggak memasukkan itu sebagai di love bombing ini sih, karena apa ya waktu kecil tuh kayak masih belum terlalu ngerti juga nggak sih, kayak apa ya, rasanya kalau misalkan dia udah sama gue aja gitu loh, nggak boleh sama yang lain gitu, padahal kan bukan kayak gitu ya, cuman ya aku rasa sih ya sejauh ini sih nggak ada ya yang sampai separah itu gitu, sampai kayak ingin memberikan perhatian ke kita tapi mengharapkan hal yang sama juga gitu, dan itu kayak bener-bener ditunjukkan banget, bener-bener kayak dituntut banget, dipaksa banget. Sejauh ini aku rasa sih nggak ada ya kalau dari aku. Gimana nih kalau kamu? Oke. Karena misal tadi bilang, karena dia kasih contoh tuh ya yang pas kita bestian sama si A, terus besokannya kita lagi main sama si B, terus besti A-nya cemburu gitu ya mungkin ya. Aku jadi inget dulu pas SMP, aku ada pernah ngalamin. Wah, gimana tuh? Jadi pokoknya nih ya bestian lah ya, bestian bener banget, ini tuh mirip banget sama yang Michelle kasih contoh tadi ya. Ya udah setiap hari main bareng gitu ya kan, kemana-mana bareng. Terus satu ketika aku gimana ya bilangnya ya? Gimana ya, pokoknya aku dekat sama orang lain, terus jadinya tuh sebenarnya kalau dibilang lebih banyak ngabisin waktu sama siapa, kalau dari akunya sih ngerasa tetap lebih banyak ngabisin waktu sama sahabat-sahabat aku ya, karena kan paginya berangkatnya bareng, pulangnya bareng, terus kalau misalnya makan di kantin juga bareng kan, terus kalau misalnya di kelas pun duduknya juga deketan, ngobrol bareng gitu. Nah, sedangkan sama orang yang aku deket, kita kasih siapa ya? Apa tuh? Kayaknya aku tahu ini kayaknya. Kira-kira siapa ya? Kita kasih nama aja Sukije. Ya, jadi pokoknya tiba-tiba kan si Sukije muncul kan, so aku jadi deket nih sama si Sukije ini. Terus teman-teman, nah kebetulan aku juga sekelas juga nih sama si Sukije. Nah, mungkin di saat jam kos gitu ya, kan aku udah duduknya deket sama sahabat-sahabat aku. Jadi ya pas jam kosong, pas lagi nggak ada guru gitu, biasanya aku nyamperin Sukije, aku ngobrol sama dia, aku main sama dia. Nah, teman-temanku tuh ngerasa kalau aku menjauh gitu dari mereka ngerasa kalau aku lebih banyak menghabiskan waktu sama si Sukije daripada sama mereka. Nah, terus makanya kalau nggak salah, seingat aku waktu itu sempet lah aku ngobrol sama salah satu dari sahabatku ini yang menjadi perwakilan gitu lah ya kan. Terus dia jelasin tuh, kita tuh ngerasa lu begini. Abis itu aku bilang, oke, tapi kalau dari sudut pandang gua, kalau misalkan dilihat dari lamanya gua menghabiskan waktu, itu lebih lamaan gua sama kalian. Karena pagi aja gua nunggu bel sama kalian, terus pulang sekolah juga bareng sama kalian, makan di kantin juga sama kalian. Gue sama si Sukije nih cuman kalau misalnya pas jam kosong doang, atau pas pulang sekolah ngobrol bentar, terus baliknya sama kalian juga kan gitu. Terus habis itu ya udah deh, akhirnya tetap lanjut sih persahabatannya sama si Sukije juga tetap. Terus habis itu ya udah deh. Nah di situ aku ya mungkin karena dulu ya belum mengenal istilah love bombing, bahkan aku juga baru tahu sekarang ini ya. Sama kok. Jadi ya mungkin itu kali ya yang pernah aku alamin di pertemanan ini. Michelle juga tahu lah pasti. Iya, tahu. Iya, aku tiba-tiba baru inget sih, tahu sih, karena tapi
karena dulu aku nggak sekelas gitu ya sama Saina gitu ya, jadi kayak aku tuh taunya pas udah selesai masalahnya gitu, atau kalau enggak biasanya pas lagi tengah-tengah masalah tuh aku baru diceritain gitu kan, karena kan maksudnya gini, sahabatnya saya tuh sahabatku juga gitu kan, jadi kita ya satu pertemanan juga gitu, jadi aku tahu gitu kan. Dan buat masalah ini pun pas mereka sahabat-sahabat yang lain cerita gitu ya ke aku gitu masalahnya, oh saya tuh begini gitu, aku mikir kayak iya ya udah terus kenapa gitu, aku inget banget aku ngomong gitu kan, terus kenapa ada gitu tahu kan. Shell chat kita di line, aku ternyata kemarin abis nge-backup line kan, terus muncul chat yang lama, terus aku terus aku ingat kamu bilang ya kalau ini kita masih pakai gue lu, dulu tuh kita pakai gue lu guys, abis itu makanya Michelle bilang ya kalau dari gue sih nggak apa-apa selama ya lu masih main juga sama yang lain gitu deh pokoknya. Iya aku soalnya aku ngerasa itu bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan gitu loh ya, karena ya gimana ya, aku nggak tahu lagi sih ya, mungkin mereka ngerasanya beda gitu ya daripada dari aku yang aku rasain gitu ya. Aduh belibet kan. Ya jadi mungkin mereka ngerasanya beda gitu kan, aku ngerasanya kayak gini tapi mereka ngerasanya kayak gitu dan ya udah itu kan nggak bisa dipaksain gitu ya. Cuman kalau dari sudut pandang aku sendiri, aku ngerasa itu hal yang normal gitu loh, karena ya kita pun misalkan nih kayak persahabatan aku sama Saina gitu ya, walaupun kita udah berdua ini udah kayak lama banget sahabatan, udah sedekat itu, kita pun juga masih memberi kebebasan satu sama lain untuk berteman sama yang lain-lain juga gitu kan. Kita nggak kayak lu sama gue lu nggak boleh kita sama yang lain lagi gitu ya kan, nggak mungkin kayak gitu kan. Dan ya sedekat apapun dia sama teman-teman yang baru pun juga itu bukan menjadi suatu masalah gitu loh buat aku, karena kayak menurut aku nih ya, kalau misalkan kamu udah sahabatan sama seseorang gitu, terus habis itu kamu ngerasa kayak kalau kamu ngerasa terbebani sama kehadiran teman baru di hidupnya dia, itu nggak tahu kayak kayak artinya persahabatan kalian tuh kurang erat gitu loh, karena kalau misalkan kalian udah bener-bener sedekat itu sahabatan, mau dia punya teman baru lebih banyak pun kalian nggak bakalan takut kehilangan dia gitu loh, karena ya orang kalian juga nggak perlu kayak tadi mengikuti yang love bombing tadi gitu ya, kalian nggak perlu kayak supaya gue nggak kehilangan dia berarti gue ngasih dia kado terus-terusan gitu ya, atau gue muji dia terus-terusan gitu ya, nggak kayak gitu loh. Kalau misalkan kalian udah sedekat itu ya pastinya selamanya dia bakalan menjadi milik kamu gitu loh, dalam artian yang baik ya, bukan dalam artian yang obses gitu ya, tapi maksudnya udah ada ikatan ya udah gitu, nggak usah takut lepas gitu. Tapi kalau misalkan kalian masih ngerasa takut, masih ngerasa worry, artinya ya emang mungkin pertemanan kalian atau persahabatan kalian tuh belum sedekat itu gitu loh, jadinya ada rasa takut gitu sih kalau menurut aku ya. Ya mungkin dulu juga pas SMP itu kan kejadiannya pas SMP ya, jadi mungkin emang masih pikirannya sedikit masih kekanak-kanakan mungkin. Iya. Cuman ya udah sih ya, sampai sekarang sih masih teman baik juga sama semuanya. Ya begitu ya. Mungkin salah paham juga kali ya dulu. Ya, terus mungkin adalah 1-2 orang, mungkin 1 orang lebih tepatnya menjadi provokator. Oke, kita nggak boleh gibah guys. Ya pokoknya begitulah guys cerita kita ya SCBC kali ini. Oke. Seperti biasa di penghujung acara, tapi belum di ujung banget sih ya. Biasanya Saina dan Michelle menyampaikan 1-2 patah kata atau quotes gitu yang kita temuin yang menurut kita bagus banget nih buat disampaikan. Nah, sebelum itu kita mau kasih tahu dulu nih gimana sih caranya supaya kita nggak menjadi korban dari love bombing. Caranya cukup gampang, cukup simple. Yang paling gampang untuk membedakan antara cinta yang normal dengan love bombing adalah dengan melihat tingkat intensitasnya. Misalnya, kita bisa lihat nih perbedaan perilaku pasangan kita pas PDKT sama pas udah jadian. Kalau dulu dia selalu menunjukkan rasa kasih sayangnya secara berlebihan, terus makin lama kalian menjalin hubungan dia malah makin cuek, atau dia makin kesini makin kesana ya kan, malah makin jauh gitu ya kan, itu mesti dipertanyakan itu.
mesti diomongin baik-baik, karena bisa aja itu kalian lagi menjadi korban dari love bombing, ya kan? Karena mungkin dulu pasangan kalian ngerasa susah banget nih buat dapetin kalian, apalagi kalian apa sih namanya, ya bisa dibilang susah lah didapetin lah, pokoknya nggak sembarang orang lah bisa jadi pacar kalian gitu ya kan. Nah makanya tuh mereka berjuang sampai titik darah penghabisan buat mendapatkan kalian, terus akhirnya pas udah jadian gitu ya udah gitu kalian dilepas aja gitu. Biasanya sih ya aku nggak mau gibah ya, nggak mau ngomongin orang, tapi biasanya cowok gitu sih. Aduh. ya tapi nggak semua cowok begitu sih guys. Ya mungkin waktu itu emang saya lagi apa saja aja ya, lagi kurang beruntung. Nah, terus ada lagi nih caranya supaya kalian dijauhi dari orang-orang seperti itu. Kalian bisa putus kontak sama dia, nggak usah hubungin dia lagi, ya kan? Karena menurut aku nggak ada salahnya sih kalau misalkan kita emang putus kontak atau ngeblok orang yang menurut kita ini orang udah nggak baik nih, maksudnya ini orang udah memberi pengaruh yang nggak baik buat gue, terus ini orang juga emang problematik gitu. Jadi ya karena kan kita suka mikir nanti gue dibilang terlalu lebay lah, terlalu kekanak-kanakan atau gimana, tapi menurut aku sama Michelle waktu itu kita juga sempet ngomongin ya, sebenarnya nggak ada salahnya sih ya, karena itu hak kalian gitu, kalian berhak untuk ngeblok orang yang kalian rasa mengganggu hidup kalian gitu ya nggak sih Michelle? Iyalah, karena apa ya, kayak kan sering banget ya dulu kita dibilang kayak lo ngapain blok mantan lo gitu misalnya ya, ngapain blok mantan lo, jangan kayak anak-anak gitu lah, anak-anakan banget sih lo gitu. Padahal apa ya, dulu nggak bilang kayak gitu sih, cuman dulu aku kayak masih mikir gitu kan, emang iya apa sih kalau misalkan gue ngeblok mantan gue gitu misalnya ya, terus kayak aku tuh kayak kanak-kanakan gitu, terus habis itu pas apa ya, makin kesini aku makin apa ya, kayak refleksi gitu kali ya, makin paham kalau misalkan kalau misalkan kalian mau ngeblok mantan kalian atau orang-orang yang kalian rasa nggak menguntungkan buat kalian, ya kenapa tidak gitu loh. Kan mereka tidak menguntungkan buat kita gitu, kenapa kalau misalkan merugikan banget gitu kan. Betul. Ya kenapa tidak gitu, itu bukan tandanya kalian kanak-kanakan kok itu ya, maksudnya kayak apa ya, artinya kalian itu sadar gitu loh, aware sama sekeliling kalian, sama orang-orang di sekitar kalian gitu kan, tahu kalau misalkan mana nih orang yang harus aku pertahanin, mana orang yang harus tetap stay in contact, mana yang harus aku lepas gitu kan. Karena ya sekarang siapa sih yang mau dirugikan di hidupnya, kan nggak ada gitu ya. Jadi ya it's okay gitu loh kalau misalnya kalian rasa perlu untuk menjauh dari seorang atau ngeblok kontak-kontaknya seorang ini, ya silahkan dilakukan saja gitu loh, tanpa ada rasa aduh gimana nih ntar kalau gue dibilang kanak-kanakan gitu ya. Karena itu menurut aku bullshit banget sih kalau misalkan ngeblok doang dibilang kanak-kanakan gitu. Ya. Dan terus kalian juga bisa menjalin hubungan baik dengan orang-orang terdekat. Mungkin selama kalian terjebak dalam love yang sama teman atau sama keluarga tuh jadi makin jauh gitu ya, karena ya bisa dibilang pasangan kalian tuh misalnya posesifin kalian gitu ya, nggak boleh lah main sama temen-temen, nggak boleh pergi sama temen-temen, pokoknya harus sama dia terus. Itu kan jadi mengurangi waktu kebersamaan kalian sama temen-temen atau bahkan sama keluarga sendiri ya kan. Jadi kalian bisa lah curhat ke sahabat kalian atau ke orang yang udah kalian percaya, terus cerita juga sama keluarga kalian, jadi mereka tuh tahu kalian tuh lagi apa yang lagi kalian alamin, sehingga mereka tuh bisa bisa mendukung kalian, bisa menyemangati kalian gitu ya kan. Jadi kalian tuh pelan-pelan ibarat kata bisa kembali lagi lah kepada orang-orang yang benar gitu loh. Jadi kalau misalnya banyak yang di kubu kalian gitu ya, misalnya kalian berlima nih, terus pasangan kalian cuma sendiri, ya 5 lawan 1 ya menang 5 kan. Iya. Jadi ya banyak cara sih sebenarnya supaya kita nggak harus supaya kita bisa lepas dari love bombing ini ya. Pokoknya begitulah guys lah. Pokoknya kalau misalnya kalian menjalin hubungan terus kalian ngerasa aduh nih orang udah nggak bener nih, ya udahlah tinggalin aja lah, masih banyak ikan di laut yang nggak
Iya, jangan apa ya, jangan kayak, aduh tapi ini nih, tapi itu nih, itu kayak, aduh jangan gitu lah. Kalau misalkan kalian ngerasa, wah ini ada tanda-tanda yang udah mulai nggak bener nih gitu ya, udah langsung diakhiri saja gitu, karena ya takutnya dampak negatifnya itu malah kalian rasain gitu kan. Jadi udah kalau ngeliat tanda-tanda yang udah nggak enak gitu ya, langsung aja deh berakhir aja gitu. Iya. Oke, itu ya tadi beberapa caranya. Terus kalau misalnya dari Michelle sendiri, ada nggak nih yang mau ditambahin gitu buat para pendengar kita? Mungkin kalau dari aku karena tadi udah lumayan banyak juga ya pas di SCBC segala gitu kan. Cuman aku mau mengingatkan aja gitu ya, terutama ke pendengar-pendengar kita nih, kalau misalkan ya menjalani hubungan tuh sewajarnya aja gitu ya, senormalnya aja gitu. Dan apa ya, kalian boleh banget gitu ya ngasih kado kayak atau apa ya, kayak words of affirmation lah, terus habis itu menunjukkan kalau kalian nih emang bersyukur banget nih punya nih orang dan sayang banget sama orang ini tuh, itu boleh banget gitu kan, itu emang harus gitu ya. Apalagi kalau misalkan dalam hubungan itu ya kita apa ya, supaya kita tahu kalau misalkan kita dicintai sama orang ini dan kita mencintai orang ini gitu kan, itu menurut aku harus ya dilakukan gitu. Tapi balik lagi ke intensitasnya gitu kan, gak mungkin juga kita kayak ngasih kado yang kayak setiap hari terus juga dalam jumlah yang banyak banget gitu kan. Jadi kayak agak gimana ya, kayak misalkan lu pacar gue, apa lu mau nyogok gue nih gitu kan. Kayak itu kan agak dipertanyakan gitu ya. Dan apa ya, kayak menjalankan hubungan tuh tadi aku bilang sewajarnya aja. Terus habis itu juga apa ya, gini, kalian tuh dalam hubungan itu ketika kalian mencintai seseorang dan dicintai seseorang, itu kalian tuh nggak perlu ngerasa terbebani atau kayak ngerasa punya utang lah ya sama orang ini gitu, kayak aduh orang ini udah ngasih gue ini, gue harus juga nih ngasih ini gitu. Itu namanya bukan cinta, itu namanya bukan perasaan saling menyayangi gitu loh. Karena yang namanya cinta, yang namanya perasaan saling menyayangi, yang namanya ada di dalam hubungan, itu kalian tuh saling memberi dan saling diberi, tapi tanpa ada apa ya, tanpa ada tandanya gitu loh, ya, tanpa ada kesadaran diri masing-masing lah ya. Jadi apa ya, kalian tuh sama-sama mendapatkan benefit dari hubungan itu tanpa harus di-declare gitu, harus kayak apa ya, kita harus menuntut lah, harus memaksa gitu kan. Jadi ya dengan sendirinya itu akan tercipta gitu loh. Jadi apa ya, hubungan yang baik ya kalian tuh nggak harus memaksa orang itu untuk ayo dong kasih gue ini atau ajak gue ke sini atau gimana gitu lah ya. Jadi ya intinya adalah senormalnya aja, sewajarnya aja. Dan ketika kalian udah ngerasa ada yang nggak beres gitu ya, langsung berakhir aja, langsung ditinggalin aja gitu ya, daripada ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu kan ya. Jadi kita cari amannya aja lah ya. Iya, betul. Ya begitu dari aku lah. Oke, ya itu tadi Michelle udah menyampaikan banyak banget ya yang bisa kalian inget-inget, yang bisa kalian jadiin apa ya, pegangan gitu ya mungkin ya, supaya kalian tidak jatuh ke tangan orang yang salah gitu ya. Ya kalau dari aku, udahlah aku ikutin Michelle aja lah. Pokoknya apa yang Michelle bilang tadi itu yang harus kalian inget-inget ya guys ya. Iya, benar banget. Oke deh kalau begitu, seperti biasa juga ya, saya dan Michelle nggak bosan-bosannya untuk ingetin kalian semua untuk dengerin terus podcast ASKR, karena topik-topik yang kita bawain tuh seru banget, terus pastinya bermanfaat ya. Pokoknya memberikan kalian manfaat yang tidak bisa kalian temukan di tempat lain gitu lah. Yes. Nah, supaya kalian nggak rugi, supaya kalian nggak ketinggalan, Michelle bakal kasih tahu nih kapan aja sih ASKR upload. Boleh. Jadi ASKR itu uploadnya seminggu 2 kali, hari Jumat dan hari Minggu. Nah kalau hari Jumat kayak itu uploadnya jam 6 sore, dan hari Minggu kita itu uploadnya jam 8 pagi. Jadi dicatat ya guys, jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan, karena rugi banget sih. Yap, betul banget sih, rugi banget. Dan kalau misalnya kalian ada saran, kritik, pertanyaan, atau kalian mau request topik, atau mungkin kalian juga mau
sharing pengalaman kalian gitu ya ke kita, itu boleh banget. Kita punya banyak sosial media yang memudahkan kalian untuk menghubungi kita, dan Michelle bakal kasih tahu di sosial media apa aja sih yang ASKR punya. Oke, jadi ASKR tuh punya banyak banget ya sosial media. Kita punya Spotify, terus kita punya YouTube, kita punya email, kita punya Instagram, dan ada satu lagi nih yang baru datang gitu ya, fresh from the oven banget, yaitu kita punya TikTok. Asik. Jadi boleh banget nih kalian follow semua sosial media kita, dan semuanya itu di nama yang sama, yaitu apa sih Kata Remaja. Dan ya kalau email tinggal tambahin aja lah ya @gmail.com. Jadi apa sih Kata Remaja @gmail.com. Jadi pokoknya gampang banget deh buat kalian tuh connected gitu ya sama kita, mau ngobrol-ngobrol atau mau request topik atau mau ngasih pengalaman dan lain sebagainya, tuh tinggal pilih aja mau di sosial media yang mana, pasti bakal langsung kita tanggepin lah gitu. Iya. Oke deh kalau begitu, terima kasih ya untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Michelle yang sudah menjadi host bersama saya pada hari ini. Sama-sama. Kalau begitu, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.